Ben, aku tidak bisa lagi membohongi diriku, bahwa aku masih mencintai istrimu, kata Carlos. Ben semakin menekan walking stick-nya di leher Carlos, hingga darah semakin banyak mengucur. Ben, kedua tangan Carlos menahan walking stick milik Ben ingin melepaskan diri namun tenaganya tak cukup bisa melawan Ben. Mata Carlos membulat, ia terkejut dengan kekuatan Ben, padahal Ben masih dalam kondisi terluka. Kenapa? Tidak sesuai dengan harapanmu. Sayangnya meski aku terluka, kau tetap tidak bisa mengalahkanku, jadi kenapa kau mencium dan menyentuh istriku? Kata Ben dengan berteriak, menekan leher Carlos hingga darah membasahi baju putihnya. Ben, tiba-tiba Daisy datang. Hentikan, teriak Daisy menahan walking stick itu. Ben tak mengindahkan kalimat Daisy. BENNNN, teriak Daisy lagi. Jika kau tidak mencabutnya aku akan pergi, teriak Daisy. Ben kemudian mencabut walking stick-nya dan melihat ke arah istrinya. Kau membelanya, kata Ben, rahangnya mengerat. Tidak, aku tidak akan membelanya, aku sudah mendengar dari Mena bahwa diam-diam Carlos menciumku, tapi... Kau tidak adil, kata Daisy. Tidak adil, tanya Ben. Kenapa hanya Carlos dan wanita itu tidak? Apakah hanya aku dan Carlos yang haram, dan kau dihalalkan? Kata Daisy. Apa yang kau maksud jika kau ingin aku membunuh wanita itu aku akan melakukannya sekarang? Kata Ben berteriak. Jika aku mau. Lalu apakah itu tidak benar-benar dari niatmu sendiri ingin membunuhnya? Bukankah kau adalah Ben, dulu kau selalu membunuh wanita yang berani mencium atau menyentuhmu, apakah harus aku yang mau dan ingin dulu, baru kau membunuhnya? Bukankah itu keinginanmu sendiri ingin membunuhnya, kenapa sekarang berbeda? Aku tidak tahu dan tak mengerti apa yang kau pikirkan Daisy, tapi aku berubah karena kau. Wow, aku terkesan, apakah kau juga sudah berubah tentang kepribadianmu? Apakah kau sudah tak apa jika disentuh wanita dan dicium wanita? Selamat kalau begitu. Dan lagi, jika kau ingin membunuh Carlos jangan pernah lakukan itu di sini. Karena di sini di setiap sudut mansion anak-anakku menyentuh menginjak dan bermain. Mereka bermain di seluruh mansion ini. Aku tidak mau kau mengotori mansion ini. Daisy kemudian berbalik dan meninggalkan Ben serta Carlos yang kesakitan, darahnya keluar begitu banyak dan mengalir hingga ke lantai. Ben melihat itu, ia ingat lobi belakang inilah tempat kesukaan Zack, dia selalu ingin bermain di sini. Traver. Bersihkan tempat ini dan bawa Carlos ke ruang bawah tanah, siksa dia, kuliti dia. Tenang saja, sekarang dia adalah mainanmu. Perintah Ben pada Traver kemudian ia pergi perlahan menyusul Daisy. Daisy duduk di kamar, ia mengambil ponsel barunya yang baru saja ia beli lagi, entah ini sudah ponsel keberapa kalinya semenjak ia menjadi orang yang paling dekat dengan Ben. Ben melangkah pelan, ia mendekati Daisy dan menekan kedua bahu Daisy lalu memijat pelan. Kau pasti lelah, kata Ben. Aku memang lelah, aku lelah dan muak dengan semua yang telah terjadi, tapi aku tak menyesali keputusanku menjadi istrimu, hanya saja aku tak tahan hidup seperti ini, aku ingin kehidupan normal. Apakah hidup kita tidak normal? Tanya Ben. Aku ingin ketenangan, aku ingin hidup tanpa masalah, tanpa musuh, tanpa senjata, tanpa terluka. Apakah kau bisa memberikan itu semua? Kehidupan yang biasa saja, menemani dan bermain dengan anak-anak, liburan keluarga dengan tenang tanpa takut ada musuh menyerang, itu yang ku maksud kehidupan normal Ben. Ben memeluk Daisy dari belakang. Jika itu yang kau mau, dan jika itu bisa membuatmu bahagia serta dapat memberikan maaf padaku, aku akan memberikannya sayang. Kata Ben. Daisy terdiam, ia pun melihat dan membalikkan tubuhnya pada Ben. Benarkah? Benarkan kau bisa memberikan kehidupan normal yang kuinginkan? Tanya Daisy. Ben kemudian duduk di samping Daisy, dan memeluk Daisy dari samping. Tapi dengan syarat, kata Ben. Apa itu? Aku dan kau akan pergi ke pulau di mana ketenangan itu berada,
namun Zack dan Zai harus tetap menjadi mafia sepertiku, mereka harus tetap mewarisi seluruh kekuasaan ini. Kata Ben pada Daisy. Seketika Daisy menarik diri dari pelukan Ben. Kau tidak bisa memaksa mereka Ben, Zack dan Zai akan memilih jalan mereka sendiri, anak-anakku akan menjadi manusia yang seperti apa, hanya mereka sendiri yang boleh memutuskannya. Kata Daisy. Daisy. Keluarga Haguer harus terus ada, pewaris harus tetap menjalankan perannya. Aku tidak mengizinkan anak-anakku menjadi mafia. Itu sama saja membuatku resah, untuk apa aku mencari ketenangan namun kedua anakku pun dikelilingi oleh malaikat maut yang setiap saat bisa merenggut nyawa mereka. Kau tega pada anak-anakku, kau mau merebutnya dan menjadikannya monster. Monster. Apa mafia seperti monster? Apakah selama ini kau menilaiku sebagai monster? Tanya Ben dengan keterkejutan luar biasa. Jika bukan monster lalu apa lagi? Kalian saling membunuh, saling mencincang dan bermandikan darah, belum lagi. Daisy menahan kalimatnya rasa mual kembali menghinggapi perutnya, ketika Daisy mengingat setiap Ben dan Traver berduet di pertarungan. Kau hanya harus memilih Daisy. Hidup di sini mendampingi anak-anakmu tumbuh menjadi mafia besar. Atau kau ingin hidup mencari ketenangan denganku di pulau yang akan kusediakan untuk kita berdua menikmati sisa hidup kita. Kata Ben. Kau jahat Ben. Kau tahu aku tak mungkin berpisah dengan anak-anakku. Kau egois. Daisy memukuli dada Ben. Tidak ada jalan mundur sayang. Kau bertemu denganku saat aku sudah menjadi seperti ini. Aku tak mungkin begitu saja melepaskan kekuasaan ini, apa yang kumiliki saat ini semuanya hasil dari menjadi mafia, perusahaan yang berdiri di seluruh dunia pun hasil dari aku menjadi mafia. Aku mohon bersabarlah dan percayalah padaku. Aku hanya menginginkan kepercayaanmu sayang, ku mohon, berikan aku kepercayaanmu dan jangan tinggalkan aku. Tapi, hatiku seperti akan habis jika aku melihatmu terluka. Aku seperti sudah tak tahan lagi setiap kali membayangkanmu akan meninggalkanku. Daisy menangis di pelukan Ben. Aku mohon Ben. Anak-anakku, jangan biarkan mereka mati ketika mereka menjadi sepertimu, aku tidak ingin kehilangan kalian bertiga, aku tidak bisa. Kata Daisy menangis sesenggukan. Percayalah, Zack dan Zai akan menjadi mafia paling tangguh dan tak akan terkalahkan. Banyak orang-orangku yang akan melatihnya, yang ku minta padamu hanyalah, bersabar dan percaya. Semua didikanku pada anak-anakku. Kau tidak boleh mencampurinya, kau boleh membanjiri anak-anak dengan kasih sayangmu, namun aku tetap harus menempa mereka dengan didikanku sendiri. Kata Ben meyakinkan Daisy. Aku tidak yakin dengan semua ini apakah aku akan bisa. Kau hanya perlu memberikan mereka kasih sayangmu, dan aku akan mendidik mereka menjadi mafia tangguh. Meski dengan berat hati, dan dengan rasa masih tak ingin anak-anaknya menjadi mafia, namun pada akhirnya Daisy kemudian mengangguk. Ben memeluk Daisy dengan lembut dan mencium kepala Daisy. Maafkan untuk semua yang sudah terjadi sayang. Kita akan baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. 25 tahun kemudian. Hari ini negara-negara lain dihebohkan dengan media massa yang secara besar-besaran memberitakan seseorang akan menggantikan posisi Benioff Haguer sebagai presidir Benz Group. Perusahaan besar yang terkenal telah meletakkan cakar dan akarnya besar-besaran di seluruh pelosok dunia, perusahaan yang berperan penting dalam laju perekonomian dunia. Bukan hanya itu. Seluruh aset serta kekayaan dan semua yang dimiliki Ben akan diserahkan pada pria muda itu, pria muda yang tampan dan dinobatkan sebagai pria termuda paling sukses di era dan tahun ini. Zack Haguer telah melebarkan namanya lebih dulu di luar negeri, sebelum menempati posisi ayahnya, ia berulang kali menduduki singgasana teratas di perusahaan luar negeri tempatnya merintis karir. Bukan serta-merta Ben menempatkan Zack di luar negeri jauh dari negara dan keluarganya.
Semua itu semata-mata untuk menempa mental Zack agar dia menjadi petarung dan pesaing yang tak dipandang remeh, agar semua orang dapat berpikir ulang jika mereka ingin menggulingkan Zack. Sebagai gantinya Zack tentu saja mendapatkan apa yang ia capai, yaitu menjadi pemimpin baru yang akan merombak sistem kerja di perusahaan dengan eranya, lebih modern dan lebih tertata. Pemimpin Benz Group. Pria muda yang sangat sulit sekali diekspose, juga digadang-gadang begitu tampan melebihi pangeran paling tampan di kerajaan. Semua rumor pun sudah menyebar bagai virus yang sangat cepat. Dikabarkan bahwa pria muda anak sulung dari Benjov, tabiatnya lebih mengerikan dari sang ayah. Jika Benjov adalah monster, anaknya adalah iblis yang tak kenal belas kasih. Bukan tidak mungkin Zack berubah menjadi seperti itu, semuanya diawali dengan tempaan dan didikan keras Ben, hingga tak ada hari tenang bagi Daisy melihat anaknya ditekan oleh Ben. Selama 25 tahun, Daisy dan Ben akhirnya memiliki hubungan yang dingin, mereka berdua selalu bertengkar karena masalah cara asuh dan didikan yang berbanding terbalik. Entah sudah berapa ribu liter air mata yang Daisy tumpahkan, ketika ia melihat anaknya Zack dan Zai melakukan sesuatu yang menurutnya tak wajar bagi anak-anak dan saat remaja. Hari ini adalah penantian paling penting bagi Daisy di mansion, karena sudah bertahun-tahun Daisy tak melihat anaknya. Dalam perjalanannya pulang ke negara K, Zack Hagwer ternyata tak langsung menuju mansion. Ia memilih langsung menuju perusahaan Benz Group, saat semua acara sudah disusun dan semua telah dihadiri para petinggi perusahaan, saat itulah Zack menaiki mimbar, dari pintu arah lain. Itu adalah acara penyambutan dirinya atas jabatan dan posisi baru Zack. Semua wanita terkesima, mereka terhipnotis dengan wajah muda yang tampan berkulit putih bersih. Tubuhnya begitu ideal, dan memiliki tinggi tubuh yang hampir setara dengan ayahnya. Setelan jas yang mahal, rapi dan licin, tentu saja membuat Zack semakin berwibawa. Tatapan dingin dan begitu fokus. Dengan mata yang tajam dan tak pernah sedikit pun melemparkan senyuman, Zack adalah duplikat ayahnya yang sempurna, jika ada kata dan kalimat di atas kata sempurna itu adalah Zack. Para media dan kameramen telah meliput acara itu secara live di seluruh stasiun televisi. Karena perusahaan Benz Group adalah perusahaan besar yang selalu dinantikan beritanya oleh seluruh kalangan masyarakat, bahkan dunia. Di dalam mansion yang sangat besar dan mewah, Benjover Hagwer menikmati waktu luangnya. Ia duduk menyilangkan kaki dan menyedekapkan tangannya. Tentu saja pria itu ingin mendengar pidato apa yang akan anaknya sampaikan di hari pertamanya menjabat sebagai presdir. Sedangkan sang kakek, Mark Waldorf yang juga duduk di depan Ben, tersenyum-senyum melihat cucunya tumbuh menjadi pria tampan yang menawan, belum lagi aura karismatiknya yang begitu angkuh dan dingin. Mereka melihat dari layar kaca televisi yang besar, gambar Zack Hagwer yang masih muda, tampan, segar dan berperawakan tinggi, tentu saja langsung menyihir semua orang. Selamat siang. Saya Zack Hagwer. Ingin menyampaikan bahwa saya tidak akan berterima kasih dengan acara penyambutan ini. Jadi mari kita berhenti dan bekerja kembali. Jangan gunakan waktu yang kalian punya di perusahaanku hanya untuk membuat acara yang tidak penting dan membuang waktu sia-sia. Saya tidak seperti ayah yang masih memiliki sisi lunak. Saya bukan dia. Dan saat saya mengambil kepemimpinannya, jangan pernah berharap kalian bisa tidur dengan nyenyak saat pekerjaan kalian belum selesai dengan benar. Kata Zack dan mengakhiri pidatonya yang lebih seperti ancaman. Kemudian ia berjalan pergi dengan tampang dingin dan acuh. Ben tersenyum kecut, sudut bibirnya terangkat. Dia menjadi arogan dan dingin ketika aku menyuruhnya untuk mengurus perusahaan di luar negeri. Kata Ben berdiri. Tentu saja dia terluka. Zack selalu menuruti semua perintah dan semua pendidikan yang kau berikan asal Zack tetap berada di dekat ibunya. Hanya ibunya yang selalu bisa menghangatkan hatinya, tapi kau justru menjauhkannya dari ibunya. Sepertinya dia menjadi lebih sombong ketika kau memberikan posisimu. Artinya dia merasa menang darimu.
kata Mark Waldorf kemudian menjalankan bidak caturnya kembali. Dia kurang ajar, tidak menghormati tamu yang lebih tua darinya. Aku tak pernah mengajarkan itu. Acara itu pasti sudah dirancang jauh-jauh hari. Setidaknya dia harus menghargainya, banyak orang terlibat dalam rencana itu. Kata Ben kemudian berpaling ke arah bidak caturnya dan menggerakkan kuda. Skak, lanjut Ben. Mark tersenyum, dan berpikir kemana ia akan menyelamatkan ratunya. Ya, bisa saja dia memiliki dendam, meski tak ia katakan, bagaimanapun kau berperan penting dalam penyiksaan di kehidupan Zack. Lanjut Mark. Itu bukan penyiksaan, tapi pendidikan dan pola asuh yang disiplin. Bantah Ben. Mark menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya. Kau berjuang sendirian agar Zack menjadi seperti sekarang meski aku tahu di dalam hati Zack sangat terluka karena harus berpisah dengan ibunya. Hingga Daisy sampai detik ini mendiamkanmu, apakah hubunganmu dengan Daisy masih seperti dulu? Ya, kami masih pisah ranjang. Aku melakukan semua itu hanya agar anak-anakku setidaknya bisa melindungi diri mereka sendiri ketika aku mati dan tak bisa lagi melindungi mereka. Ataupun setidaknya anak-anakku bisa melindungi Daisy. Pikiranmu terlalu jauh, kata Mark menggeser ratunya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aku memikirkan semua itu ketika Carlos mengkhianatiku. Semua hal bisa terjadi, musibah, bencana, dan kebangkrutan ataupun semua hal yang ingin mereka rebut dari anakku, aku tak punya pilihan lain selain mendidik mereka menjadi lebih keras. Skak, kata Ben. Mark mendesahkan nafas. Ia mengerti apa yang Ben rasakan. Dunia mafia tak pernah bisa diprediksi. Siapapun yang terkuat ia akan memakan. Dan siapapun yang lemah ia akan dimakan. Pemikiran Ben memang benar dengan menjadikan Zack dan Zai menjadi tangguh namun, ada pikiran yang selalu mengganggu isi kepala Mark. Aku dengar dia bermain dengan wanita lagi, kata Mark. Aku tidak tahu dia mendapatkan sifat itu dari siapa, tapi Travers sudah mengurus semua wanita yang tidur dengannya, kata Ben. Sepertinya sifat playboy itu menurun dari sang kakek, kata Derek menyentil Mark. Tiba-tiba saja Derek ikut bergabung dalam pembicaraan itu setelah sekian lama hanya diam membaca koran. Dia antara kita tidak ada yang playboy, entah meniru siapa, tapi pastikan dia tidak tersandung masalah dan mencoreng citra nama baiknya, kata Mark Waldorf. Ku rasa dia hanya ingin bermain-main. Melepaskan semua hal yang menyesakkan. Dari kecil Zack selalu ditempa dengan kedisiplinan yang super ketat. Pelajaran di luar kategori usianya. Pendidikan keras. Serta dia dituntut bisa menguasai seluruh bela diri dan pertahanan diri. Itu semua tidak mudah bagi anak-anak dan remaja. Apalagi sudah dipastikan dia melewatkan masa pubertasnya. Berkencan dengan wanita atau apapun itu. Yang ku dengar saat masa remaja kau memindahkan Zack dan menugaskan Zack ke luar negeri, itu adalah pukulan terberatnya karena ia harus berpisah dengan ibunya dan juga adiknya, kata Derek. Tapi pada akhirnya Zack menjadi seperti sekarang, aku puas meski dia membenciku, setidaknya dia menjadi sosok yang kuat, kata Ben. Bukan hanya itu, masalahnya adalah pernikahanmu dan hubunganmu dengan Daisy juga tersandung. Berapa puluh tahun, barangmu, kau simpan. Tiba-tiba Gavril datang dan ikut bergabung dalam obrolan itu. Apa dari tadi kau menguping? Kata Ben dingin. Aku tidak sengaja mendengarnya. Aku membawa vitamin untuk Daisy, dan aku melewati ruangan ini lalu mendengar obrolan kalian. Kupikir akan asyik jika kita semua menyerbu dirimu Ben. Hahaha, kata Gavril tertawa geli. Ben menyandarkan punggungnya di sofa dan mendesahkan lagi nafasnya. Aku bilang aku tidak punya pilihan lain selain mendidik mereka sendiri dengan tanganku sendiri. Aku tidak percaya pada orang lain. Meskipun Daisy akhirnya tidak kuat dan membenciku. Aku pun terluka dan sedih setiap kali melihat Daisy menangisi anak-anaknya. Kalian pikir hatiku terbuat dari apa? Aku sebenarnya juga tidak tega mendidik anak-anakku yang masih kecil sekeras itu.
Tapi aku tidak ingin mereka tumbuh besar tanpa otak dan kemampuan. Dunia mafia ini sangat tak bisa ditebak. Apalagi aku khawatir seseorang yang paling kupercayai atau paling dipercayai anakku akan mengkhianatinya. Jadi aku menempatkan Traver di sisi Zack. Dan Mena di sisi Zai, kata Ben panjang lebar. Baru kali ini Ben berbicara sepanjang itu, seolah ia pun juga ingin mengeluarkan keluh kesah yang ada dalam dirinya setelah berpuluh-puluh tahun hanya memendamnya sendirian. Sekarang Zack sudah menjadi seperti yang kau inginkan, apa kau tidak ingin mencoba berbaikan dengan Daisy? Tanya Gavril. Aku sudah mencoba ribuan kali. Tapi tatapannya padaku masih sama, kebencian yang sangat dalam. Semua hal yang aku lakukan pada Zack dan Zai sepertinya sudah tertanam, mengakar dan terpatri di dalam otak serta hatinya. Kata Ben. Semua hanya bisa mendengar, sebenarnya keputusannya adalah di tangan Daisy. Apakah Daisy akan memaafkan Ben ataukah dia akan terus menjaga jarak dan memilih pisah ranjang dengan Ben? Tapi, ku dengar akhir-akhir ini Zai sedikit keluar jalur juga. Mena sedikit kerepotan, kata Derek. Itu semua akibat didikan yang terlalu keras. Cobalah kau sedikit hangat pada mereka Ben, saat mereka masih bayi kau begitu penuh kasih dan sayang, kau sangat lucu pada mereka. Kata Mark Waldorf. Kau juga sangat lucu ayah, sampai sekarang aku masih mengingat wajahmu yang begitu imut ketika bermain cilukba dengan Zack dan Zai. Hahaha, Derek tertawa menahan perutnya. Terakhir kali ketika aku hendak menjodohkan Zai, Daisy mengatakan akan angkat kaki dari mansion. Kata Ben. Separah itu, tanya Gavril. Semua orang terkejut. Daisy tidak mau ada perjodohan apapun, katanya biarkan anak-anaknya memilih siapa yang akan menemani mereka sebagai pasangan mereka hingga masa tua mereka. Tapi, bahkan Daisy tak memberikanku kesempatan untuk menjelaskan siapa yang akan kujodohkan pada Zai. Memangnya siapa? Tanya Mark Waldorf. Anak dari Raja Minyak, mereka orang paling kaya raya di Arab. Kata Ben. Ben, kau memang sudah keterlaluan, kau terlalu melangkah jauh. Kali ini Derek mulai serius. Zai. Dia menuruni sifat ibunya, dia suka kebebasan, suka dengan kemerdekaannya sendiri, semakin kau mengekangnya kau akan semakin melihat sifat pemberontakan Daisy di dalam diri Zai. Lagi pula usia Zai masih sangat muda untuk apa kau menjodohkan dia. Jangan terlalu ambisius dan gelap mata, jika masalahnya adalah kau trauma dengan Carlos yang mengkhianatimu, Zack dan Zai masih memiliki kami tidak akan mungkin mengkhianatinya. Kata Derek. Ben mengusap wajahnya. Mungkin kalian benar, aku hanya terlalu takut. Aku takut anak-anakku akan sebatang kara tanpa memiliki apapun seperti masa kecilku dulu. Karena aku tahu betapa menyedihkannya dan betapa menyakitkannya tak memiliki apapun dan tak memiliki siapapun untuk tempat bernaung. Kata Ben berdiri. Kau mau kemana? Tanya Gavril. Ke ruangan kerja, ada sesuatu yang ingin ku kerjakan. Kata Ben. Ben pun pergi meninggalkan ruangan keluarga menuju ruang kerja. Sepanjang hari Ben berada di ruangan kerjanya, pikiran dan otaknya kembali mengingat masa-masa ketika ia benar-benar mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mendidik Zack serta Zai. Tak sedikit pula seluruh tubuh Zack atau Zai memar dan terluka pada usianya yang masih terbilang anak-anak. Tak sedikit pula dan hampir sepanjang waktu Ben serta Daisy selalu bertengkar masalah itu. Daisy yang tak tega melihat anaknya harus menerima pendidikan dan tempaan keras itu akhirnya memberontak dan selalu memaki Ben. Ibu mana yang akan tega melihat anak-anaknya yang masih kecil diberikan pelatihan militer? Belum lagi dengan segala pendidikan yang ketat dan disiplin, bahkan hanya untuk bertemu dengan Zack dan Zai Daisy harus membuat janji. Hingga tengah malam pun Daisy mengendap-endap menemui Zack dan Zai hanya ingin memeluk dan mencium serta menyuapi mereka makanan. Hingga pada suatu hari, di usia remaja Zack dan Zai, pertengkaran hebat yang meledak seperti bom nuklir pun terjadi antara Ben dan Daisy. Ben mengingat setiap bait kata yang dikatakan istrinya, bahwa ia begitu membenci Ben. Ketika itu,
Ben sudah berjanji pada anak-anak beserta Daisy. Jika ia tidak akan memisahkan mereka, namun melihat Daisy setiap malam menemui anak-anaknya untuk sekedar memeluk dan mencium, serta memanjakan anak-anak, Ben justru kembali gusar. Ben takut anak-anaknya terbuai dengan semua kehangatan di dunia yang fana ini. Ben ingin mengajarkan bahwa di dunia ini hanya ada kesakitan dan pengkhianatan agar anak-anaknya tak mudah terperdaya, agar anak-anaknya memiliki hati yang tangguh dan tak mudah terbuai. Pok, 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 pintu tiba-tiba diketuk. Saat itu Ben yang duduk di kursi besarnya kembali sadar dan melihat bahwa ternyata hari sudah petang. Ia tak menyadari itu karena tenggelam dalam masa-masa yang sebenarnya juga berat baginya, masa-masa di mana ia harus dengan tega dan kuat menempatkan anak-anaknya menjadi tangguh. Masuk, kata Ben. Kemudian pintu dibuka, dan itu adalah Traver, di belakangnya tentu saja adalah Zack Hagwer. Ben menelan ludahnya. Sosok itu. Anaknya yang dulu bahkan memiliki tinggi tak lebih dari dadanya kini berdiri di hadapannya dengan gagah dengan perawakan yang tinggi. Mereka saling memandang, mereka saling melihat satu sama lain dengan tatapan yang sama-sama garang. Jauh di dalam lubuk hati Ben, sebenarnya ingin sekali ia memeluk anak sulungnya itu, ingin sekali ia memuji dan berkata bahwa kau melakukannya dengan sangat baik. Mata Ben berkaca-kaca, namun ia tak bisa begitu saja memperlihatkan kelemahannya di depan anaknya. Kerja bagus, temui ibumu. Sebuah kalimat singkat tanpa ada kehangatan sedikit pun, kemudian Ben berbalik kembali duduk di kursinya. Zack menatap dingin pada ayahnya. Kau masih sama, tak punya hati, bahkan kau membuat ibuku menangis sepanjang hari. Apakah kau sudah puas menyiksa batin ibuku, hingga akhirnya kau memilih menarikku kembali ke negara K? Kata Zack. Aku sedang tak ingin berdebat. Meskipun kau sudah menempati posisi presdir, tapi itu semua tidak langsung membuatmu harus mengatakan kalimat berani padaku kan? Lagi pula aku adalah ayahmu yang seharusnya kau hormati. Sekalian saja mumpung kau di sini, pidatomu sangat arogan, kau tidak menghormati para tetua pemegang saham yang duduk di sana. Aku tidak pernah mengajarkan itu padamu. Kata Ben dingin. Sejak kecil aku menuruti semua maumu. Aku berjuang dengan keras agar aku bisa menjadi seperti apa yang kau mau. Asalkan kau tidak membuat ibuku menangis atau memisahkanku dari ibuku, tapi kau melanggar semua itu, apakah sekarang aku harus mendengarkan omong kosong dari seorang yang tak bisa menepati janjinya? Kau selalu berkata seorang pria terhormat tidak pernah melanggar janjinya, kata Zack. Jadi, kau mau menuntut apa lagi sekarang? Bukankah kau menerimanya untuk pergi ke luar negeri merintis nama dan karirmu di sana karena kau juga mengajukan syarat jika kau ingin menjadi presdir di Benz Group? Sekarang kau mendapatkannya sesuai maumu, jadi kita impas, karena kau juga mendapatkan impianmu. Kata Ben. Itu bukan impianku, itu adalah impianmu, aku mengajukan itu agar kau tak membuangku begitu saja di luar negeri. Siapa yang membuangmu? Aku hanya ingin kau menjadi pria yang tangguh, kata Ben. Kau membuangku dan adikku, kau hanya mementingkan kekuasaan dan harta, bahkan kau tidak sepeduli itu pada ibuku, kata Zack. Sudahi perdebatan ini, dan temui ibumu, ternyata kau masih belum dewasa, terlalu banyak bicara, kata Ben. Zack tak habis pikir bagaimana ayahnya begitu kejam dan dingin padanya, bahkan seulas senyuman kecil saja, Zack tak pernah ingat ia mendapatkan dari ayahnya. Dalam ingatan yang telah terpatri di otak Zack, hanya tatapan dingin, sikap acuh yang kejam, dan perintahnya yang otoriter selalu menghantui Zack. Ayahnya begitu kaku dan seperti monster. Ya. Aku juga merasa sia-sia datang ke ruangan ini, kupikir kita bisa berbicara layaknya pria, tapi sepertinya hanya aku yang mengharapkan itu. Zack pun berbalik dan pergi. Traver menundukkan kepala pada Ben, sudah lama juga Traver dan Ben tak saling bertatap muka. Kau sehat? Tanya Ben pada Traver. Saya yang seharusnya bertanya pada Anda. Puan, kesalahpahaman Anda dan juga Tuan Muda Zack sudah terlalu parah,
saya harap Anda harus menjelaskannya pada tuan muda agar kalian dapat membina kembali hubungan ayah dan anak. Itu bagus Traver, semakin Zack membenciku, semakin bagus, ketika aku mati, dia tidak akan sedih dan berduka terlalu lama. Tapi, zaman sekarang bukan lagi seperti zaman dulu, kita adalah mafia terkuat tuan, dan saya pastikan tidak akan ada lagi yang bisa mengkhianati kita. Traver. Dunia ini penuh teka-teki dan seperti puzzle, kita tak pernah tahu bukan? Aku hanya ingin melindungi anak dan istriku. Membekali anak-anakku dengan bekal yang cukup, jadi mereka bisa bertahan hidup. Kata Ben berdiri membelakangi Traver. Sedangkan Zack, ia berjalan perlahan menuju tangga besar, pria muda yang tampan itu berpapasan dengan para pelayan yang menunduk hormat. Kakinya berjalan mantap, sepatu mengkilap yang bersih menapaki karpet yang membentang di sepanjang koridor. Tak ada suara langkah kaki dari Zack, hingga akhirnya ia tiba di ujung perjalanannya, sebuah pintu besar di mana itu adalah kamar Daisy. Perlahan Zack memegang handle pintu dan membukanya. Zack menelan ludahnya melihat sang ibu memandangi dan mengulang-ulang layar televisinya. Zack melihat itu. Ibunya dengan penuh derai air mata, memutar berulang-ulang video Zack yang berbicara di atas mimbar. Perlahan Zack berjalan pelan tak ingin membuat ibunya terkejut, namun ia pria nakal yang begitu menyayangi sang ibu. Dengan perlahan Zack menutup kedua mata ibunya. Tebak siapa aku? Daisy tersenyum dan menekan kedua tangan anaknya, aroma khas parfum yang berani terhirup di kedua lubang hidungnya meresap sampai ke hatinya. Kau akhirnya pulang, kata Daisy menangis. Zack kemudian duduk di samping ibunya dan memeluknya. Butuh tekad yang kuat untuk kembali ke sini, jika tidak ada ibu, aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku ke sini. Ini rumahmu, bagaimana kau mengatakan itu? Kata Daisy mengusap wajah anaknya. Semenjak ayah menyuruhku pergi ke luar negeri dan memisahkanku dengan ibu, aku sudah menganggap bahwa aku telah diusir. Kata Zack. Daisy menarik nafas dalam dan menghembuskannya, air matanya terus menetes, Zack pun menghapus air mata ibunya dengan kedua ibu jarinya. Kau sudah makan? Tanya Daisy. Zack menyimpan bibirnya masuk ke dalam dan menggeleng manja. Aku rindu biskuit gosong buatan ibu yang rasanya pahit. Daisy tertawa sembari menangis. Akan kubuatkan besok, sekarang ayo kita makan di luar. Ajak Daisy. Kenapa ibu sangat bersemangat makan di luar? Tanya Zack. Sekarang sedang tren para ibu-ibu mengajak anak mereka untuk berjalan-jalan, aku merasa iri dengan mereka saat para ibu-ibu itu menggandeng lengan anak-anak mereka di mall. Aku selalu membayangkan ingin berjalan seperti itu dengan anak-anakku, makan bersama, belanja bersama. Hahaha. Zack tertawa keras. Ibu. Mari lakukan itu. Mari sombongkan anak tampanmu ini di depan semua ibu-ibu yang membawa anak mereka. Mari berjalan-jalan santai sampai semua ibu-ibu dan orang-orang iri denganmu. Ajak Zack. Tapi bagaimana dengan Zai? Tanya Daisy. Sebentar lagi Zai juga akan pulang ke negara K, kita akan menjadi formasi yang mengguncang negara K. Kata Zack tersenyum. Daisy juga tersenyum. Tapi, ibu harus janji, akan makan dengan banyak malam ini, kau terlihat sangat kurus, apakah orang itu tidak mengurusmu dengan benar, apakah dia hanya berada di meja kerjanya sepanjang hari? Tanya Zack. Aku sedang tidak ingin membahas itu. Ada kau di sini dan aku sedang bahagia. Aku sudah menantikan kedatanganmu berpuluh-puluh tahun. Aku tidak bisa mengunjungimu dan kau juga begitu tak diperbolehkan pulang sebelum posisi yang diinginkan ayahmu tercapai olehmu di luar negeri. Jadi untuk hari ini mari kita bersenang-senang. Kata Daisy. Itu ide bagus ibu. Ayo. Zack berdiri dan menggandeng ibunya dengan lembut. Saat Daisy dan Zack menuruni tangga besar mansion dengan gembira. Serta Daisy tersenyum bahagia bersama Zack. Ben melihatnya dari kejauhan. Ia juga merasa lega bahwa senyuman yang cantik milik Daisy telah kembali lagi. Sebenarnya masih lama Ben ingin menempatkan Zack di luar negeri, belum saatnya Zack mewarisi kepemimpinan Ben.
Namun, Ben pun sungguh sudah tak tahan juga melihat Daisy yang setiap hari murung, berpuluh-puluh tahun lamanya. Ben tak bisa lagi melihat senyuman cantik milik Daisy, dan ia selalu diliputi rasa bersalah. Meski istri dan anak-anaknya membencinya, namun Ben tidak masalah, karena yang paling penting baginya adalah ia akan tenang saat Zack dan Zai menjadi tangguh. Aku sudah tenang sekarang, jika suatu hari nanti aku mati. Tuan, jangan pernah berkata seperti itu. Craver, pergilah jaga mereka. Perintah Ben dan kembali masuk ke dalam ruang kerjanya. Seperti biasa, Ben kembali mengurung dirinya dalam kesendirian. Kesenin dan kesepian di dalam meja kerja selama berpuluh tahun ini.